Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Knowledge. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberi kemudahan dalam setiap urusan. Di video kali ini, kita akan membahas 10 hal kecil yang bisa mengundang cinta Allah. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, apakah Allah mencintaiku? Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu rindu menjadi hamba yang dekat, rindu merasakan damai, rindu tahu bahwa meskipun kamu bukan siapa-siapa di mata manusia, kamu sangat berharga di matanya. Tapi bagaimana caranya dicintai Allah? Haruskah jadi orang hebat? Haruskah hafal Al-Quran, berdakwah kemana-mana, atau bersedekah miliaran? Kita sering membayangkan bahwa untuk mendapatkan cinta Allah, kita harus melakukan sesuatu yang sangat besar, seperti menjadi ulama, berdakwah ke seluruh negeri, atau menghafal seluruh Al-Quran. Ternyata tidak. Allah itu maha dekat. Cintanya tidak hanya turun pada amalan-amalan besar, tapi juga pada hal-hal kecil yang kamu lakukan dengan hati yang tulus. Kadang, justru dari amalan-amalan sederhana yang tidak dilihat orang, yang tidak disukai ego, yang terasa kecil di mata manusia, itulah Allah memperhatikanmu, mencintaimu, bahkan membanggakanmu di hadapan malaikat. Allah maha mengetahui isi hati, bahkan sebelum kamu melangkah, niatmu sudah dicatat. Bahkan sebelum kamu bicara, kesabaranmu sudah dihitung. Dan sungguh, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang ingin dicintai olehnya. Maka dalam hidup yang serba cepat ini, mari kita istirahat sejenak dan merenungkan apa saja hal kecil yang bisa membuat Allah mencintai kita. Berikut ini adalah 10 hal kecil yang bila dijaga dengan niat dan ikhlas, bisa mengundang cinta Allah perlahan tapi pasti. Pertama, mengucapkan salam dengan tulus. Satu salam tulus bisa menjadi pembuka kasih sayang antar sesama. Ketika kamu menyapa dengan Assalamualaikum, sebenarnya kamu sedang mendoakan semoga kamu dalam penjagaan, rahmat, dan kasih Allah. Ini lebih dari sekadar sapaan. Ini adalah jembatan ukhuwah. Dalam dunia yang sering sunyi dari sapaan tulus, salam bisa menghangatkan hati yang dingin, bisa membuat seseorang merasa dilihat dan dianggap ada. Maka, setiap kali kamu mengucapkan salam karena Allah, kamu sedang mempraktikkan cinta yang diperintahkannya. Rasulullah bersabda, "Sebarkanlah salam, niscaya kalian saling mencintai." Kedua, mendoakan orang lain diam-diam. Bayangkan, kamu sedang bersujud, lalu menyelipkan doa untuk sahabatmu, keluargamu, bahkan mungkin seseorang yang sedang kesusahan di sosial media. Kamu tidak bilang padanya, tidak cari pujian, tapi langit mencatatnya. Doa diam-diam ini sangat istimewa, karena saat kamu mendoakan kebaikan untuk orang lain, tanpa sepengetahuan mereka, malaikat berkata, "Amin." Dan untukmu juga seperti yang kamu doakan. Rasulullah bersabda, itu seperti kebaikan yang berlipat ganda. Satu untuk mereka, satu untukmu. Ketiga, meminta ampun di waktu sepi. Saat dunia masih tertidur, kamu beristighfar, mungkin sambil menyeduh teh atau duduk diam dalam gelap, lalu berkata lirih, "Astagfirullah." Kecil, sangat, tapi justru disitulah keindahannya. Saat tidak ada yang melihatmu, kamu memilih Allah, kamu mengakui salahmu dan merendahkan dirimu di hadapannya. Itulah tanda bahwa hatimu masih hidup. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah sangat bahagia
terhadap hambanya yang beristighfar dan kembali kepadanya. Keempat, membaca Al-Quran meski sedikit. Bahkan jika hanya satu ayat, bahkan jika kamu membacanya sambil terbata-bata, tetap bernilai besar di sisi Allah. Kenapa? Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saat waktu luang, tapi untuk mengisi hati yang kosong. Satu ayat yang kamu baca hari ini bisa menjadi cahaya di kuburmu, bisa jadi syafaat di akhiratmu. Apalagi jika kamu rutinkan, meski hanya 5 menit sehari, konsistensimu akan dicintai Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kelima, menahan marah saat bisa melampiaskan. Saat kamu sedang benar-benar ingin membalas, ingin bicara kasar, ingin meledak, tapi kamu memilih diam. Kamu ambil napas, kamu tahan, kamu istighfar. Mungkin tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah sangat mencintai yang seperti ini. Menahan marah bukan berarti lemah, tapi itu bukti kuatnya iman, karena kamu mendahulukan ridha Allah daripada pelampiasan diri. Allah berfirman, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Keenam, tersenyum kepada sesama. Senyummu bukan hanya menyenangkan orang lain, tapi itu juga menyenangkan Allah. Senyum adalah sedekah yang bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, bahkan saat tidak punya apa-apa. Senyum menunjukkan bahwa kamu tidak egois terhadap dunia. Kamu masih ingin orang lain merasa nyaman bersamamu, dan kadang senyum kecilmu bisa menyelamatkan seseorang yang sedang diambang putus asa. Rasulullah bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ketujuh, memberi makan meski sedikit. Memberi makanan adalah bentuk kasih sayang yang sangat disukai Allah. Tidak harus banyak, bahkan hanya semangkuk mie instan untuk teman, sepotong roti untuk tetangga, atau traktiran kecil di kantor. Saat kamu memberi makan orang lain karena ingin mereka merasa kenyang dan dihargai, kamu sedang membuka pintu cinta dan rezeki dari langit. Rasulullah bersabda, sebarkanlah salam, beri makan, dan salat saat orang lain tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Kedelapan, menjaga kebersihan dan wangi-wangian. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kebersihan. Bahkan sebelum salat, kita diperintahkan wudhu. Sebelum puasa, kita disunahkan mandi. Menjaga kebersihan bukan hanya soal fisik, tapi juga bentuk penghormatan terhadap tubuh yang Allah titipkan. Maka saat kamu mandi, pakai pakaian rapi, memakai wangi-wangian sebelum ibadah, kamu sedang memperindah ciptaan Allah, dan itu membuat Allah cinta. Rasulullah bersabda, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesembilan, sabar dalam kesulitan yang kecil sekalipun. Kesabaran itu tidak selalu harus dalam tragedi besar. Kadang datang dalam bentuk antrian panjang, komentar menyebalkan, atau cuaca yang tidak bersahabat. Kalau kamu bisa tetap tenang, tidak membalas, tidak menggerutu, itu adalah kesabaran. Dan sabar dalam bentuk sekecil apapun selalu dicintai oleh Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang
yang sabar. Kesepuluh, menjaga sholat tepat waktu. Ini adalah bukti cinta yang paling dasar. Menjaga salat di awal waktu adalah bukti bahwa kamu mendahulukan Allah di atas segalanya. Kamu menghentikan aktivitasmu hanya untuk bersujud. Kamu tinggalkan gadgetmu, lepas dunia sebentar, dan kamu katakan dalam hati, "Ya Allah, aku datang." Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Allah mencintaimu. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Mungkin kamu tidak dikenal di bumi, tidak punya ribuan pengikut, tidak berdiri di atas panggung, tidak viral di layar-layar, tapi kamu bisa sangat dikenal di langit melalui ucapan salam yang kamu tebarkan, doa yang kamu bisikan, istighfar yang kamu ucapkan dalam sepi, atau kesabaran yang kamu simpan rapat dalam dada. Allah mencintai hamba-hamba kecil yang menjaga hal kecil dengan hati besar. Karena cinta Allah tidak bergantung pada kuantitas, tapi pada keikhlasan. Dan sungguh, tidak ada yang lebih indah daripada menjadi hamba biasa yang dicintai Tuhan yang maha segalanya. Maka jangan pernah anggap remeh kebaikan kecil. Kadang satu senyum, satu ayat, satu kesabaran bisa jadi sebab pintu surga terbuka. Teruslah berusaha dicintai Allah dalam cara yang paling sederhana dan setia. Karena jika Allah mencintaimu, maka langit, bumi, dan semua yang ada di antaranya akan turut mencintaimu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diterima cinta itu di bumi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, bagikan ke orang tercinta, dan subscribe channel Knowledge. Mari terus bertumbuh dalam iman dan ilmu bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.